Ini udah persis banget sama Wakabayashi sih. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Keeper Legend Wakabayashi. Oke, jadi kali ini gue bakalan unboxing dan juga review lagi salah satu karakter dari Kapten Tsubasa. Buat lu semua yang nggak tahu Kapten Tsubasa ini siapa, gue sangat mewajarkan karena mungkin kalian waktu itu belum direncanain atau mungkin masih jadi zigot. Tapi ini adalah salah satu seri anime favorit gue waktu masih kecil, yang dimana ini menceritakan tentang perkembangan sepak bola di Jepang. Dan salah satu kiper terbaiknya yang kita review hari ini adalah Genryubi Toei. Salah, maksudnya Marcus Horizon. Salah maksudnya Wakabayashi. By the way, respect buat dua legend tadi, Genryubi Toei dan juga Marcus Horizon. Ya, jadi ini adalah salah satu kiper terbaiknya dari Kapten Tsubasa. Atau kalau boleh dibilang, ini adalah kiper nomor satunya di timnya Tsubasa, yaitu Nankatsu. By the way, buat lu semua yang bilang gue mirip Ishizaki, gue tampolin muka lu sini. Berani-beraninya lu. Nah, ternyata gue baru tahu si Dasin model yang beberapa kali gue review merilis juga mainannya si Wakabayashi ini. Yang gue pikir ini bakalan unik banget sih, karena emang dia itu pakai topi ciri khasnya. Dan ternyata setelah gue lihat-lihat dia juga dapat topi di sini, guys. Jadi intinya gitu, pokoknya Wakabayashi ini adalah salah satu kiper terbaik di Tsubasa. Ini gue yakin generasi 90-an pasti tahu dan nggak sabar pengen lihat dalam bentuk mainannya. Makanya buat kalian semua yang nggak sabar pengen beli walaupun belum gue review, langsung aja cek Studio Games. Ini adalah toko mainan yang jual berbagai macam mainan keren lainnya yang bisa lo dapetin dengan harga yang terjangkau. Dan Studio Games ini juga ada toko fisiknya di Tang City Mall, Tangerang. Dan juga thank you banget udah ngirimin gue ini. Sekarang udah cukup babi ibunya, langsung aja kita bahas boxnya kira-kira seperti ini. Basic aja seperti biasa, Dasin model kurang menarik boxnya ya. Di depannya display banget beberapa aksesoris dan juga figur dari Wakabayashi ini. Ada juga logo Kapten Tsubasa di sini. Sampingnya ada tulisan Jepang yang gue nggak ngerti, tolong wibu translate ini. Tampak belakangnya ada nomor punggungnya dari Wakabayashi ini nomor 1. Tampak atasnya polos saja kayak gini. Dan tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Seperti biasa gue selalu bilang Dasin model itu boxnya monoton abis. Tapi nggak apa-apa karena yang penting itu mainannya dengan harga yang terjangkau, tapi biasanya detailnya cakep banget. Tapi apakah Wakabayashi ini secakep itu? Makanya langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Dan seperti biasa sekarang kita ambil dulu kunai kesayangan kita yang seperti biasa lu ambil kan. Sini, buka itu. Tuh kan, hand sanitizer. Lu nyimpen apaan aja sih di celana lu? Nah, wangi. Dan sekarang langsung aja kita buki cikungunyi. Oke, satu sudah kebuki seperti ini. Dan kayaknya udah bisa kita ambil Wakabayashi-nya. Langsung aja, nah. Look at that. Kita keluarin dia dari kandangnya. 1, 2, 3. Nah, ini dia gue cari, bray. Oke, first impression gue sebenarnya dia cukup ganteng loh. Nih, lu lihat sendiri aja deh, cukup mirip gak sih? Dan menariknya apa? Kita di sini dapat aksesoris yang bola gepeng kayak gini. Jujur ini pertama kali gue dapat bola gepeng ini setelah gue unboxing beberapa mainan Tsubasa. Tapi di samping dua ini kita dapat banyak banget aksesoris kayak gini. Mulai dari spare sarung tangannya yang cukup banyak kayak gini. Ada yang lagi nunjuk, ngebuka, ngocok, ngasih jempol, dan juga dadah-dadah kayak gini. Dapat 3 spare muka juga kayak gini. Ada yang lagi senyum tipis namun optimis, anjay. Ada yang lagi menyeringai dan juga lagi teriak kayak gini. Kita juga dapat bola 2 biji kayak gini kayak punya lo. Dan uniknya yang ini bener-bener lonjong kayak gini. Jadi kayak seolah-olah menimbulkan efek bolanya lagi melesat kencang kayak gitu. Dapat juga spare rambut dan juga topinya yang bisa lu pasang kayak gini. Dapat botol minumnya yang bisa lu selipin ke sarung tangannya. Dapat standbase yang kayak di ramah lapangan kayak gitu. Dan lu bisa sambungin ini juga ke standbase lainnya. Jadi sebenarnya untuk mainan yang relatif murah, ini cukup banyak sih aksesorisnya. Makanya nggak heran packagingnya berlapis-lapis kayak gini. Jadi kira-kira seperti itu unboxing dan juga first impression dari Wakabayashi ini. So far so good ya. Tapi apakah ada kekurangan? Makanya langsung aja kita cek di sesi selanjutnya dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini tampak lebih detail dari Genzo Sasageo. Genzo Wakabayashi. Kita bahas mukanya dulu deh ya. Menurut gua ya, ini mukanya sih mirip banget sama Wakabayashi di animenya ya. Apalagi kalau dia udah pakai topi kayak gini. Ini udah persis banget sama Wakabayashi sih. Dan karena gue lebih suka dia pakai topi kayak gini, izinkan gue review dia pakai topi terus ya. Next kita bahas detail dari bajunya, yang dimana gue selalu suka ide dari Dasin model buat bikin dia dari kain beneran kayak gitu. Karena biasanya ya action figure yang ukurannya 1
11:12 kayak gini, bajunya itu biasanya dari plastik juga. Cuma ini Dasin model keren sih, dia cukup berani buat pakai kain kayak gini, dan kalau gue lihat juga cukup rapi sih. Lu lihat sendiri aja deh, dari atas aja sablonan sekecil ini dibikin serapi itu sama Dasin model. Bahkan sampai bawah kalau diperhatiin juga cukup rapi untuk mainan sekecil ini loh. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Proporsinya sih cukup pas menurut gue. Dan beruntungnya dia pakai baju yang long sleeve gini, jadi sendinya itu nggak kelihatan alias ngumpet di dalam kayak gitu. Samping satunya lagi juga sama aja seperti itu. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Dari belakang kayak pakai peci Betawi ya, warna merah gitu. Karena emang desain topinya cuma polos gini aja dan agak kotak gitu, jadi kayak peci kalau dari belakang. Dan kalau gue lihat di sini sablonan nomor punggungnya juga agak butek kayak gini ya. Cuma gue nggak tahu nih di animenya dia emang kayak gini apa gimana sih. Jujur gue lupa, jadi buat kalian tahu coba deh komen di bawah. Oke. Dan so far sekali lagi dari atas sampai bawah nggak banyak yang dibahas karena dia udah cukup rapi kayak gitu sih. Apa? Lu mau lihat pantatnya? Astagfirullahaladzim. Lu kira gue orang nggak berakhlak yang pengen lihat pantat orang sembarangan? Ya nggak mungkin lah. Gue itu Made Ronaldi, kolektor mainan paling berakhlak yang ada di dunia. Ya kayak gitu. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Real sepatu bola, ada pul-pulnya juga. Dan selangkangannya kira-kira seperti itu. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Ini topinya kayak topi Mario ya. Jadi overall seperti itu detailnya. Sekarang kita langsung aja masuk ke artikulasinya. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa kecengklak kayak gini, bisa headbang kayak gini. Bahunya sebenarnya bisa muter 360 derajat juga, cuma ketahan sama bajunya ya. Jadi gue saranin jangan jauh-jauh. Sikunya bisa sejauh ini dan bisa lurusin lagi. Ya ampun, begini tangannya dong. Lagi-lagi nih kayak temen lu nih pasti kalau nunjuk ya. Pasti lu punya temen yang nunjuk begini nih, kayak agak belok ke sono. Nah ini Wakabayashi juga nih, sendinya agak over di bagian sini ya. Tapi udahlah ya. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan tentunya dia bisa bernyanyi, bergoyang. Cukup jauh bernyanyi dan bergoyangnya. Mungkin karena kali ya, jadi harus luasa gitu loh. Diafragmanya bisa muter-muter full kayak gini sebenarnya ya. Cuma lagi-lagi ketahan sama bajunya. Pinggangnya pun bisa agak muter kayak gini. Kakinya bisa nendang sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Dengkulnya bisa sejauh ini dan bisa lurusin lagi. Ball joint di ankle-nya, jadi dia bisa pivot kayak gini. Dan juga ke depan belakang seperti itu. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Jadi itu dia tampak lebih detail dari Genzo Wakabayashi. Sekarang langsung aja kita ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah ini dia perbedaan ukurannya. Kalau misalnya Wakabayashi disandingin sama Dasin model Hyuga, Dasin model Tsubasa yang udah gue jual, Zenitsu Smart 7 yang tangannya hilang udah 3 hari ini gak tahu kemana, Basmo Tanjiro, Figma Deku, Revoltech All Might, dan juga Wodibun. Oh, konspirasi Wahyu di ini. Lu kira lu siapa? Hah? Winter Soldier? 3 hari hilang tuh tangan, ternyata lu ambil. Men, sikat men. Nah, ini dia yang netizen cari, bray. Buat yang nanya harganya berapa? Ini Dasin model Wakabayashi dijual dengan harga 539.000 di Studio Games. Seperti biasa menurut gua Dasin model selalu worth it buat dibeli. Walaupun boxnya kurang menarik, tapi figurnya cakep banget. Karena lo bisa lihat sendiri detailnya cukup oke. Dan gue juga selalu suka ide dia pakai kain beneran kayak gini. Dan gak cuma itu, aksesorisnya bener-bener banyak banget kayak gini. Jadi overall untuk harga 500 ribuan worth it banget sih buat recall lagi memori masa kecil. Dan seperti biasa buat kalian yang pengen beli langsung sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Made Ronaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Atiat. Nah ternyata gue baru tahu si Dasin model alias merek mainan yang beberapa. Jadi makanya tanpa berlama-lama ini. Jadi tampanya. Tapi apakah wakap? Mulai dari spers. Wait. Guys, sumpah guys, ini udah berapa kali kita bully ya. Budi Buntung mati. Matanya putih semua, sumpah. Tadi pas jatuh gue ambil, matanya begini. Ya Allah, kita doain yang baik-baik ya, supaya dia bisa menghibur kita semua. Enggak,